Hi, hello, welcome to my presentation. Hai, perkenalkan nama saya Koto Joko Daftar Ramadan, semester 5 dari Universitas Negeri Pamulang. As you know guys, kalian pasti tahu tentang apa yang ingin saya jelaskan, yaitu tentang materi e-commerce. Do you know e-commerce? Do you know that? E-commerce adalah media jual beli online atau platform media web jual beli online yang pasti teman-teman ketahui, contohnya TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Untuk penjelasannya yang lebih lanjut saya akan menjelaskannya. Semoga teman-teman dapat mencerna materi yang saya sampaikan dan menambah wawasan buat teman-teman untuk memperluas mengetahui tentang e-commerce tersebut. Ayo, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi e-commerce. Buat teman-teman yang mengetahui e-commerce tapi tidak tahu apa itu tentang e-commerce yang sesungguhnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari definisi e-commerce. Definisi dari e-commerce adalah perdagangan elektronik atau electronic commerce atau e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce melibatkan transfer dana dan pertukaran data elektronik, sistem manajemen, dan pengumpulan data secara otomatis. E-commerce disebut sebagai bagian dari e-business. E-business mengacu pada semua kegiatan bisnis yang dilakukan secara online dan tidak terbatas pada hanya kegiatan penjualan beli saja. Terdapat 4 tipe-tipe e-commerce. Yang pertama, e-commerce business to business atau B2B. B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dan menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengetahui satu sama lain dan saling tahu proses bagaimana bisnis mereka yang akan mereka lakukan. Dan biasanya jenis B2B ini dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihaknya saling mengenal satu sama lain dan saling mendapatkan keuntungan dan percaya satu sama lain. Contoh dari B2B ini adalah kedua pihak mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Nah, yang kedua ada e-commerce business to customer atau B2C. Jenis e-commerce B2C ini adalah bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Jadi secara contoh produsen menjual produk ke konsumen secara online. Nah, di sini pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produk ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Lalu yang ketiga, e-commerce customer to customer atau C2C. Jenis e-commerce customer to customer ini atau C2C dilakukan antara customer dengan dan dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Misalnya konsumen dari satu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Lalu yang terakhir ada C2B atau e-commerce customer to business. Nah, jenis C2B ini adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contohnya adalah konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Boleh teman-teman ketahui materi selanjutnya adalah manfaat e-commerce. Nah, teman-teman pasti tahu banyak sekali manfaat-manfaat dari e-commerce. Di sini saya memiliki 7 materi dari manfaat e-commerce. Yang pertama adalah jangkauan pasar yang jauh lebih luas, bahkan tanpa batasan sama sekali. Hal ini disebabkan karena pembisnis menawarkan produk atau layanan secara online dan dapat diakses ke konsumen dari seluruh penjuru negeri. Nah, dilanjut yang kedua adalah tidak perlu lagi memikirkan jam buka bisnis karena konsumen dapat melakukan pemasaran produk atau layanan kapanpun dan dimanapun,
asal marketplace dan platform penjualan Anda tidak bermasalah. Bisnis bisa terus aktif setiap hari selama 24 jam penuh tanpa Anda harus mengaktifkan toko setiap waktu selayaknya toko komersial. Lalu yang ketiga ada tidak ada terlalu banyak membebani dengan biaya operasional, mengeluarkan untuk membayar sewa, tempat, listrik, dan lain sebagainya. Telah meninggalkan oleh bisnis teknologi digital ini. Lalu yang keempat ada menjadi pembisnis online tidak harus membeli barang sebagai stok baru kemudian menjual lagi dengan margin keuntungan yang diharapkan dengan sistem dropship. Anda, teman-teman atau Anda juga bisa memasarkan produk penjualan bisnis lain dengan harga yang lebih tinggi sebagai sumber keuntungan. Jadi risiko barang rusak atau tidak laku nyaris tidak mungkin terjadi pada dropshipper ini. Lalu yang kelima ada dengan sistem database yang canggih dan terintegrasi, pembisnis online tidak akan pernah kesulitan mengelola transaksi secara pengiriman pesanan pelanggan. Semakin maraknya menggunakan pembayaran digital juga turut membantu memudahkan bisnis online ini berjalan. Bahkan setiap pembisnis dapat melacak kebiasaan konsumen saat belanja secara online. Caranya dengan menggunakan tools Analytics, sebagai contoh Google Analytics. Yang keenam adalah pembelian dapat mencari barang dengan harga yang lebih murah dari berbagai pilihan penjualan yang ada. Lalu yang ketujuh adalah pembeli dapat mencari barang dengan santai di rumah sambil tidur-tiduran sela-sela waktu senggang tanpa harus berdesak-desakan seperti pasar pada umumnya. Tambahan materi selanjutnya adalah contoh kasus. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui dan pasti sudah tahu tentang pengumuman resmi penutupan TikTok Shop. Pasti yang Gen Z atau milenial pasti tahu akan berita ini. Sebelum saya membahas beritanya, sedikit saya menjelaskan tentang aplikasi TikTok. TikTok merupakan salah satu aplikasi hiburan menarik yang berisi berbagai jenis video, termasuk tarian, tutorial, komedi, dan konten kreatif lainnya. Menurut Adawiyah tahun 2020, TikTok merupakan salah satu aplikasi yang paling diminati oleh dunia dan kemungkinan penggunanya membuat video dengan durasi 15 detik, disertai musik dan beberapa fitur menarik lainnya. Aplikasi TikTok menempati puncak teratas platform hiburan dengan jumlah pengguna harian sebanyak mencapai 92,2 juta. TikTok awalnya hanya berfokus pada hiburan melalui video-video menarik. Saat ini telah memperkenalkan fitur baru yang disebut TikTok Shop yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli online atau e-commerce. TikTok Shop digunakan untuk transaksi dalam penjualan produk di bidang fashion, makanan, kosmetik, dan penawaran jasa. Hal tersebut memunculkan peluang untuk meningkatkan suatu penjualan, menurut Supriyanto tahun 2020. Platform media sosial TikTok sangat berpotensi untuk membantu pembisnis dan meningkatkan penjualan produk, terutama bagi bisnis online yang tidak memiliki outlet fisik dan bergantung pada media sosial berbagai saluran penjualan utama. Oleh karena itu, pembisnis perlu merancang strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan volume penjualan mereka. Salah satu contohnya adalah menciptakan konten yang menarik untuk yang fokus pada produk mereka tawarkan. Tindakan ini memiliki dampak positif yang signifikan pada peningkatan penjualan melalui platform media sosial termasuk TikTok. Kita menuju ke pokok permasalahan pada kasus tersebut.
Respon pemerintah dalam menyikapi tren TikTok sebagai platform media sosial di e-commerce cukup menuai kontroversi. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2023, TikTok Shop menghilangkan fitur jual belinya pada aplikasinya. Hal tersebut atas dasar larangan pemerintah Menteri Perdagangan atas jual beli di TikTok Shop di negara ini. Penutupan TikTok Shop oleh pemerintah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan banyak sekali keluhan masuk soal sebuah barang murah asing di tanah air. TikTok melarang pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE pada sebuah platform layanan digital. Meskipun TikTok pada dasarnya adalah platform media sosial, namun seharusnya tidak menyediakan fitur transaksi jual beli. Aturan ini tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 mengenai perizinan perusahaan, perikanan, pembinaan, dan pengawasan perilaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Pada regulasi tersebut, penegasan bahwa platform berbasis media sosial dilarang untuk berperan sebagai e-commerce atau melakukan transaksi jual beli. Sebagian besar barang impor yang dijual pada platform e-commerce TikTok Shop juga merupakan barang-barang bekas dan tidak memenuhi standar barang impor seperti yang tertulis pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang ketentuan impor barang modal dan dalam keadaan tidak baru. Ketentuan melakukan impor barang juga seharusnya memiliki nilai minimal berbelanja sebesar $100 alias 1,5 juta. Adanya batasan minimal belanja impor yang diatur pemerintah tersebut dilakukan agar tidak mematikan produk-produk lokal. Menurut data yang dirilis oleh Pemerintah Perdagangan Indonesia sebelum mencabut TikTok Shop, terdapat lebih dari 500.000 penjual aktif dan lebih dari 10 juta pembeli yang menggunakan platform tersebut secara rutin. Pencabutan izin penggunaan e-commerce TikTok Shop oleh pemerintah berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Banyak penjual dan pekerja terkait dengan TikTok Shop yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka. Oleh karena itu, tentunya dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi negara. Hai guys, it is finished. Bagaimana penjelasan yang telah saya sampaikan? Apakah mudah dipahami dan dimengerti? Semoga penjelasan yang saya sampaikan mudah dipahami dan dimengerti ya. Thank you for the watching, thank you for the listening. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. See you there.